percaya kita mau bersuka cita bersama Yesus Kristus. Amin. Sebab Yesus terlalu dahsyat bagi saya dan saudara. Amin. Yesus terlalu ajaib dalam hidup saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Seberapa, tapi benar-benar dari dalam hati kita memuji Raja di atas segala raja. Sehingga ada kesembuhan bagi hari ini dalam setiap masalah kita di jalan keluar. Ketika kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Haleluya, ajaib Tuhan.
ada suatu hal yang ingin saya bagikan buat kita. Tema atau judul firman Tuhan renungan kita pagi hari ini, saya beri tema atau judul perhentian yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih jauh, saya mengajak kita yang ada untuk sama-sama membuka Alkitab di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28. Dan tentu ayat ini bukan ayat yang asing lagi dalam pendengaran kita. Ayat ini sudah banyak kita tahu, kita kenal, dan kita mungkin sudah hafal ayat ini. Nah, Injil Matius pasal 11 ayat 28, di sana dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Nah, Bapak Ibu jemaat diberkati, saya percaya bahwa ayat yang kita baca pagi hari ini sudah banyak kali kita mendengar uraian khotbah dari banyak hamba Tuhan. Bahkan saya banyak kali juga bertolak dari ayat ini. Dan sama halnya pagi hari ini juga saya coba kembali untuk melihat kebenaran firman Tuhan bertolak dari Injil Matius 11 ayat 28. Nah, ada yang menarik, ada yang indah dari ayat ini yang coba saya bawa bagi kita semua untuk kita renungkan. Saya sengaja mengangkat topik ini, ayat ini, untuk kita renungkan bersama, menyikapi keadaan situasi yang sama-sama kita alami hari ini, yang sama-sama kita ada di dalam situasi itu, di mana sampai hari ini kita tahu bahwa corona belum berakhir, dan sampai kapanpun menurut ahli virus ini tidak akan mungkin hilang dari permukaan bumi ini. Nah, tinggal bagaimana saudara dan saya hari-hari ini menyikapi, bagaimana saudara dan saya hari-hari ini menghadapi situasi ini. Nah, dari ayat ini ada suatu hal yang ingin saya tekankan buat kita. Ayat ini dimulai dengan kata marilah kepadaku. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini dimulai dengan kata datanglah kepadaku. Ku di situ saudara perhatikan, kata ku di situ dengan huruf besar, K huruf besar, artinya bahwa Yesus berbicara tentang panggilan, ajakan untuk datang kepada Yesus itu sendiri. Nah, kata datanglah, saya lebih enak menggunakan kata datanglah dalam terjemahan teks bahasa Indonesia yang disederhanakan. Panggilan ini merupakan suatu panggilan yang menyejukkan buat saya. Panggilan Yesus ini menjadi suatu panggilan yang membuat saya tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa gentar ataupun takut. Karena kalau kita lihat di dunia ini banyak panggilan yang menakutkan, Bapak Ibu. Banyak panggilan yang menakutkan. Apalagi kalau dipanggil polisi, karena kita melanggar hukum. Saya pernah mengalami hal tersebut, Bapak Ibu. Waktu saya masuk dalam masa tahanan tahun 97, saya di penjara
Di masa-masa tahanan itu berapa kali saya harus menghadapi sidang. Nah, ketika berkas saya dilimpahkan ke kejaksaan, saya paling takut kalau jaksa itu sudah datang panggil saya. Tapi kalau Mas Agus beda lagi, kalau dia datang saya malah senang diberkati. Tiap kali surat panggilan sudah datang, waduh saya kayak bagaimana? Tidak tenang, ada rasa takut, ada rasa tidak nyaman. Nah, itulah panggilan yang saya alami hari itu, karena saya takut menghadapi hukum hari itu, karena saya sadar saya bersalah hari itu. Saya bersalah, saya melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum yang ada di negeri ini. Nah, di dunia ini ada banyak panggilan yang menakutkan. Apalagi kalau dipanggil KPK, waduh, bagian korupsi. Itu sangat menakutkan bagi mereka. Nah, tapi puji Tuhan, hari ini kita memiliki suatu panggilan yang menguatkan menurut saya, di mana panggilan ini Yesus sendiri yang berkata, datanglah kepada semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepada. Nah, saya akan menekankan kata kelegaan kepada. Kata kelegaan. Dalam teks asli kata ini berbunyi anatauso, yang artinya itu beristirahat. Dalam teks bahasa Inggris rest. Nah, apa yang dimaksud oleh Tuhan dalam kata kelegaan ini? Nah, ini yang sedikit juga mau saya luruskan, mau saya arahkan pemahaman kita kepada kelegaan yang sesungguhnya. Karena banyak orang Kristen, jujur, termasuk saya dulu-dulunya, sebelum saya memahami kebenaran yang benar, tentu kita juga mungkin punya pemahaman yang sama bahwa kelegaan di sini adalah kelegaan di mana kita lepas dari persoalan pribadi. Misalnya, sebelumnya kita bergumul, Tuhan, kalau bisa, karena hari-hari ini saya lagi kontrak, kalau boleh besok-besok tahun depan saya punya rumah sendiri. Terus tiba-tiba tahun depan benar kita punya rumah. Nah, kita golongkan ayat ini bahwa kelegaan di sini maksudnya seperti itu. Kebutuhan kita dicukupkan oleh Tuhan. Ada lagi yang memiliki pemahaman begini tentang kata kelegaan ini. Awalnya kita punya pergumulan yang besar menyangkut mungkin hutang piutang, mungkin pergumulan dengan keadaan ekonomi, mungkin pergumulan dengan kesehatan sakit penyakit, dan terjadi pertolongan di situ, terjadi kesembuhan, kita lepas dari hutang piutang, kita dibebaskan dari masalah. Nah, kita masukkan kelegaan itu, ayat ini seperti hal tersebut. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani kita. Nah, pertanyaan saya, apakah seperti itu kelegaan yang dimaksud oleh Tuhan dalam ayat ini? Nah, kalau mau jujur bahwa selama ini kita memiliki pemahaman seperti itu. Itu sebabnya banyak juga orang Kristen yang akhirnya menjadi syah membaca ayat ini karena ayat ini tidak terrealisasi dalam hidupnya. Tuhan, Engkau berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi buktinya apa, Tuhan? Bertahun-tahun aku datang setia beribadat, tapi persoalanku tambah banyak. Nah, tidak banyak juga orang Kristen yang akhirnya menolak ayat ini karena mereka berpikir bahwa kelegaan yang dijanjikan Tuhan dalam ayat ini yang berkaitan dengan perkara-perkara jasmani.
sebabnya hari ini saya mau bawa kita memahami kata kelegaan di sini dengan benar, dengan baik, secara alkitabiah dan kontekstual. Kata kelegaan di sini dalam teks terjemahan lama juga dipakai kata perhentian, anapauso, beristirahat. Nah, seperti apa yang dimaksud kelegaan yang hendak diberikan Tuhan dalam kehidupan kita bagi kita yang meresponi panggilan Tuhan? Nah, tentu kalau kita mau bedah ayat ini dari kalimat pertama sampai terakhir, itu banyak hal yang luar biasa. Karena dari ayat ini terkandung pelajaran rohani yang begitu dahsyat, Bapak Ibu. Terkandung pelajaran rohani yang begitu luar biasa. Dan ini perlu saudara dan saya sebagai gereja Tuhan memahami ayat ini dengan benar, memahami ayat ini secara baik, agar supaya benar-benar ayat ini menjadi berkat dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saya coba akan masuk lebih dalam untuk kita memahami ayat ini. Jadi, kata kelegaan, anapauso tadi berarti perhentian atau istirahat. Nah, perhentian di sini seperti sudah tadi saya katakan bahwa atau istirahat di sini bukan menyangkut kita hanya lepas dari persoalan-persoalan jasmani. Tapi kata kelegaan di sini kita harus lihat dari sisi Tuhan. Kita harus lihat kata kelegaan di sini dari versi Tuhan. Karena yang ngomong di sini Yesus sendiri. Berarti yang dimaksud Yesus, kata kelegaan di sini sesuai dengan apa yang Yesus inginkan, sesuai dengan versi Tuhan Yesus sendiri, bukan versi kita, bukan versi saudara dan saya. Jadi sekali lagi, kata kelegaan di sini, kata perhentian di sini, garis besarnya adalah Tuhan Yesus mau agar supaya kita tidak letih lagi, kita tidak berbeban berat lagi, maka kita harus menanggalkan segala sesuatu yang menyangkut nafsu daging kita, menyangkut nafsu manusia kita. Nah, karena keinginan nafsu manusia ini kalau kita tidak kontrol akan membuat kita letih, lesu, dan berbeban berat, Bapak Ibu. Nah, mungkin saudara mengalami hari-hari ini, tapi saudara nggak sadar. Mungkin kita juga mengalami hari-hari ini. Lalu, mungkin saudara mau ngomong, apa salahnya kalau saya punya keinginan? Tidak salah kita punya keinginan. Tapi keinginan yang bagaimana dulu? Nah, coba saudara dengar, saya bandingkan dengan satu ayat, beberapa ayat dalam surat Yakobus pasal 4. Surat Yakobus pasal 4 ayat pertama, saudara dengar ayat ini. Demikian firman Tuhan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu memburu, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, saya tidak kaitkan dengan perihal doa dalam ayat ini, tapi coba saudara cermat baik kalimat ini, cermat baik kata-kata ini. Keinginan manusia, nafsu manusia kita yang tidak terkontrol itulah yang sering dan terkadang bahkan selalu membuat kita letih, lesu, dan berbeban berat. Ini yang Yesus mau katakan bagi
letih lesu. Jangan ada keinginan yang menjerumuskan kita sehingga kita lupa untuk mengucap syukur dengan Tuhan. Ya, keinginan yang wajar sesuai dengan batas kemampuan kita. Nah, coba kalau saudara lompat ayat 4 dari Yakobus pasal 4 tadi. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan, nah ini dia, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Nah, orang-orang yang syarat dengan keinginan nafsu daging yang tidak terkontrol, bukan hanya membuat orang-orang seperti ini letih, lesu, dan berberat-berat, bahkan dia menjadi musuh Allah. Dia menjadi musuh Allah. Orang seperti ini mau berdoa bagaimanapun tidak akan terkabul, karena jelas kalau kita kaitkan lagi dengan perihal doa. Saudara lihat ayat 2 kalimat yang terakhir tadi dan ayat 3. Nah, apa yang saya mau tekankan bagi kita hari ini? Apa yang saya mau ajak kita perhatikan lebih dalam dari konteks ayat ini? Yang pertama, responi dulu panggilan Tuhan. Karena sehebat sekuat apapun kita manusia menghadapi tekanan, persoalan, masalah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Seberat apapun persoalan pergumulan kita, situasi di luar mungkin nggak akan berubah secepat ini. 2-3 bulan ke depan tidak mungkin berubah secepat ini, secepat apa yang kita inginkan mungkin. Tapi percayalah, kalau kita meresponi ajakan Tuhan, panggilan Tuhan untuk datang kepadanya, Yesus katakan bahwa di dalamnya ada damai. Dan damai yang diberikan Tuhan tidak seperti damai yang diberikan manusia. Nah, situasi pelik apapun, situasi sulit apapun, responi panggilan Tuhan. Jangan lari ke dukun. Jangan lari ke orang pintar. Jadi saudara punya gelar profesor, sekalipun kalau datang ke orang pintar, saudara bodoh akhirnya. Ya kan, karena dia lebih pintar dari saudara. Jangan lari kepada kekuatan dunia ini. Karena ternyata masih banyak juga orang Kristen di luar sana yang mempraktekkan hal-hal seperti itu. Punya masalah, Tuhan lama menjawab persoalannya, Tuhan lama menjawab doanya, lari ke dukun, lari ke paranormal, lari ke orang pintar. Jangan lakukan hal-hal seperti itu. Karena hal seperti itu kita bukan mendapat berkat, malah tapi mendapat kutuk kalau kita lakukan hal. Kita bukannya terlepas dari masalah, tapi malah kita menjerumuskan hidup kita masuk kepada persoalan yang lebih besar. Jadi apapun keadaan, apapun pergumulan, responi saja panggilan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Jangan lari kepada dukun, jangan lari kepada paranormal, jangan tanya-tanya keadaan kita punya seperti siapa itu, Mbak Yu atau siapa itu. Waduh. Jangan percaya omongan-omongan seperti itu. Kita yang percaya dengan omongan-omongan Mbak Yu itu, bahaya loh Bapak Ibu. Sebagai orang beriman, itu berbahaya kalau kita percaya perkataan-perkataan seperti itu. Saya ingat sampai coba kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-18. Kitab Ulangan pasal 18. Ayat berapa itu? Ayat 11 kalau tidak salah, coba. Ulangan 18 ayat 11. Ya. Seorang pemantra, saudara pulang baca kalimat atau ayat-ayat sebelumnya. Seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau orang yang minta petunjuk kepada orang mati, ayat selanjutnya ayat 12. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan.
melihat orang-orang seperti ini. Yang penting saudara jangan jadi orang Kristen dah, terserah. Saudara mau ngapain terserah. Tapi kalau saudara orang Kristen, saudara percaya Yesus Kristus Tuhan, jangan sekali-sekali bertindak konyol seperti ini. Jangan kita libatkan paranormal, dukun, orang pintar. Jangan Bapak Ibu. Itu kekejian. Kata kekejian ini, kalau kita perhatikan lagi dalam teks aslinya, itu bukan hanya sekedar Tuhan jijik atau nggak ada pengampunan dalam hidup kita. Nggak ada pengampunan dalam hidup kita. Coba saudara perhatikan ayatnya yang ke-12 tadi. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian ini, inilah Tuhan Allah menghalau mereka dari hadapan. Ayat 13, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allah. Jadi jangan sekali-sekali saudara, saya ingatkan sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala saudara, jangan sekali-sekali terlibat dengan hal-hal ini. Saudara tidak akan dapat berkat dalam hal itu. Sebaliknya, saudara dapat kutuk dari Tuhan. Saudara tidak akan menemukan jalan keluar. Sebaliknya, saudara lebih masuk terjerumus dalam perkara yang lebih besar dalam kehidupan. Jadi, mari Bapak Ibu, di hari-hari seperti hari ini, mari kita responi dulu panggilan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Dia yang memberikan undangan atau panggilan ini. Nah, jemaat diberkati Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan Injil Matius tadi pasal 11, kalau saudara lihat ayatnya yang ke-29, di sana ada kalimat yang berbunyi demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Cuma di dalam Tuhan kita ada kelepasan, cuma di dalam Tuhan kita ada kelegaan, cuma di dalam Tuhan kita ada peristirahatan atau istirahat yang benar dari Tuhan. Nah, saudara perhatikan ayat 29, pikulah kuk yang kupasang. Nah, kalau dalam konteks ini ayat 28 dan ayat 29, itu Yesus sedang berbicara mengajar kepada murid-muridnya. Ayat ini sebenarnya Yesus mau katakan kepada murid-muridnya begini. Kalau kalian mau terlepas dari keletihan, dari beban berat, dan supaya kalian boleh menikmati kelegaan daripada pikulah kuk yang kupasang. Artinya Yesus katakan begini, murid-murid, ikutilah ajaran. Kalau kalian ikuti ajaran hukum Taurat, kalian gak akan bisa. Karena sehebat apapun kita atau murid-murid ketika itu untuk melakukan hukum Taurat, itu beban berat bagi mereka. Makanya Yesus katakan pikulah kuk yang kupasang. Nah, kuk ini adalah beban yang biasa ditaruh di atas pundak hewan, sapi, kerbau atau kuda. Untuk kuda atau sapi, kerbau ini bisa dikendalikan. Nah, Yesus mengambil gambaran bahwa kuk yang kupasang itu ringan bebannya. Artinya apa? Firman pengajaran yang diberikan Yesus itu sanggup memberikan kelegaan, dan itu tidak berat sesungguhnya kalau kita mau datang kepada Tuhan. Firman ini sebenarnya tidak sulit untuk kita terapkan. Setiap perkataan Tuhan dalam Alkitab itu tidak sulit untuk kita terapkan. Tidak sulit, karena Yesus yang ngomong bahwa kuk yang diberikan oleh Tuhan itu bebannya itu ringan. Dan Yesus dan Alkitab katakan bahwa pencobaan, Paulus katakan pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui apa? Batas kekuatan.
Kalau kita kaitkan dengan perkataan Yesus ini, klop. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang membuat firman itu berat untuk kita lakukan? Ya karena kita masih punya syarat dengan keinginan-keinginan daging kami. Kita masih punya hal-hal yang dapat membahagiakan hidup kita selain Tuhan. Nah ini bahaya. Kita nggak mungkin menjadi murid Tuhan, anak Tuhan yang benar, kalau kita nggak berani melepaskan keinginan-keinginan nafsu-nafsu dunia yang melekat, yang menempel dalam kehidupan kita. Nggak mungkin. Kita nggak mungkin jadi rohani, benar-benar rohani, kalau kita nggak berani untuk menanggalkan keinginan-keinginan dunia. Karena itulah yang membebani kita. Keinginan nafsu yang tidak terkontrol, yang tidak terkendali, inilah yang membebani perjalanan rohani kita. Inilah yang menjadi penghalang besar kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, tidak salah kita punya keinginan hasrat manusia, tetapi yang seperti apa? Tetapi yang seperti apa? Nah ini yang perlu kita persoalkan. Jangan sampai segala sesuatu yang kita buat akhirnya membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah ini dijauhkan. Itu sebabnya banyak orang Kristen ngomong begini, saya capek hidup di dunia ini. Masalah kok nggak selesai-selesai. Ya kan? Persoalan kok nggak pernah berhenti. Nah coba kita respon dulu panggilan Tuhan. Sudah nggak kita benar-benar datang kepada Tuhan? Nah kalau kita permasalahkan lagi kata datang kepada ini dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28, kalau kita permasalahkan lagi kalimat yang pertama, datanglah kepada atau marilah kepada Tuhan. Persoalannya kita persoalkan dulu sekali, benar kita sudah datang kepada Tuhan? Kita masalahkan dengan serius kalimat ini. Sudah nggak benar-benar kita datang kepada Tuhan? Sudah nggak kita datang kepada Tuhan? Sudah meresponi panggilan Tuhan dengan benar? Nah ini kita harus persoalkan. Saudara ingat ketika waktu Yesus panggil murid-muridnya untuk mengikut Yesus, secara harafiah, murid-murid sudah ikut Yesus, sudah menerima panggilan undangan Tuhan. Dengan Petrus berkata begini, Tuhan kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Petrus ngomong kepada Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, kalau dalam konteks ini, saya sebagai manusia, saya katakan murid-murid sudah ikut Yesus karena mereka sudah tinggalkan kesibukan mereka. Petrus misalnya seorang nelayan, dia sudah tinggalkan aktivitas kesehariannya sebagai nelayan. Dan dia ikut Yesus. Kemana Yesus pergi dia ikut. Tapi kalau kita bedah lagi, Injil Matius pasal 19 itu, ketika Petrus berkata bahwa aku sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Kalau saudara lihat lagi kalimat berikut, ayat-ayat berikut, Yesus ngomong. Ternyata murid-murid belum mengikut Yesus atau belum meresponi panggilan Tuhan secara benar. Karena dengan kalimat berikut Petrus berkata begini, jadi apa yang harus kami peroleh? Nah kebanyakan kita seperti Petrus Bapak Ibu. Kita ikut Tuhan asal ada dari Tuhan juga. Nah Tuhan gak berkenan kalau orang-orang seperti ini. Banyak orang Kristen hanya mau memanfaatkan kebaikan Tuhan, mau memanfaatkan mujizat Tuhan, mau memanfaatkan kuasa Tuhan, tapi dia nggak benar-benar mau respon untuk mau datang dan ada di dalam Tuhan dengan benar. Banyak orang Kristen seperti itu di luar sana. Nah
Nah saudara, saya coba lihat ayat yang saya maksud. Ya, Injil Matius pasal 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Kelihatannya Petrus dan teman-temannya sudah merespon panggilan Tuhan. Tapi ternyata panggilan Tuhan tidak sekedar harafiah atau kita ikut Yesus terlibat dalam pelayanan dan lain sebagainya. Tapi Yesus katakan begini, ayat 28, ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah saudara perhatikan, ajakan atau undangan Tuhan bukan sekedar secara harafiah kita tanggapi, tetapi ada hal yang lebih dalam yang ini Tuhan mau untuk kita benar-benar dianggap Tuhan sudah merespon panggilan Tuhan. Apa itu? Tidak terikat lagi dengan hal-hal yang mungkin melekat yang ada dalam kehidupan. Yesus mau tidak ada yang lain dalam hidup kita selain kita mau menyenangkan hati Tuhan. Nah kalau kita kaitkan dengan banyak perkataan Yesus, berkaitan dengan apa yang saya tekankan pagi hari ini, ada banyak ayat yang terkait. Contoh, cari dahulu kerajaan Allah beserta segala sesuatu, maka yang lain ditambahkan. Mari kita permasalahkan lagi hidup kita. Sudah gak kita respon? Sudah gak kita ada di dalam Tuhan dengan benar? Sudah gak kita meresponi panggilan Tuhan, ajakan Tuhan? Benar-benar ada di dalam Tuhan. Kan doa kita setiap saat, setiap hari, atau setiap waktu, ketika kita berbeban berat, punya masalah, punya persoalan, punya pergumulan ini dan itu, kita minta Tuhan tolong aku, beri aku kelepasan, beri aku jalan keluar. Itu doa yang sering kita naikkan. Tapi persoalannya, sudah gak kita ada di dalam Tuhan? Sudah gak kita meresponi panggilan Tuhan? Nah ini persoalannya di sini. Sudahkah itu terjadi dalam hidup kita? 1 Yohanes pasal 1. Ayatnya yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta. Kita ngomong kita ada di dalam Tuhan, tapi kenyataannya kita masih hidup di dua Tuhan. Oh ini kecil loh, kita apa yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita berdusta, kita digolongkan orang-orang yang pendusta. Dan Alkitab katakan dalam Injil Yohanes, bapa segala orang yang berdusta adalah iblis. Nah mari Bapak Ibu, kalau kita mau mengalami perhentian yang benar, kelegaan yang benar, peristirahatan yang benar, pertama, respon panggilan Tuhan. Sudah gak kita respon? Sudah gak benar-benar kita ada di dalam Tuhan? Sudah gak? Ini persoalan ini. Ini masalah serius. Kadang kita hanya berdoa, Tuhan lepaskan saya dari beban persoalan masalah pergumulan. Tuhan tolong saya, Tuhan pulihkan saya. Tapi kita gak mau respon dengan benar apa yang Tuhan mau. Kita kebanyakan mau menuntut hak kita, tapi maunya Tuhan kita enggak, karena kita enggak, kita enggak mau. Nah bagaimana mungkin kita memperoleh perhatian yang baik, perhatian yang nyaman?
biasanya ngomong, aku sudah setia, aku sudah terlibat pelayanan, tapi kenapa masalahku nggak pernah selesai? Ya karena dia nggak ngerti, dia nggak memahami panggilan Tuhan seperti apa dan kelegaan seperti apa yang Tuhan maksud, perhentian yang seperti apa yang Tuhan maksud. Jika perhentian atau kelegaan yang kita pahami selama ini adalah kita berdoa dan Tuhan lepaskan kita dari beban, kita berdoa, kita sakit, kita berdoa Tuhan sembuhkan, kita butuh ini Tuhan. Jika hanya itu kelegaan yang kita pahami selama ini, wah, satu kali waktu ketika Tuhan tidak jawab doa kita marah sama Tuhan. Karena yang dimaksud kelegaan atau tempat perhentian yang sesungguhnya, supaya itu terjadi adalah kita nggak punya lagi nafsu dunia, nafsu manusia yang membuat hidup kita nggak nyaman, punya beban terus di dunia ini. Nah, kitab Ibrani katakan kita nggak mungkin dapat berlomba dengan tekun dan benar kalau kita masih punya beban. Ya kan? Ada satu kali seorang datang kepada Tuhan, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Tuhan katakan, oke, baik, silakan kamu ikut. Yesus katakan, lepaskan, tanggalkan semua segala sesuatu yang menjadi milikmu. Ketika orang ini dengar Yesus ngomong gitu, orang ini ngomong begini, Tuhan tunggu, saya balik dulu, saya makan, saya bapak baru menikah. Tuhan tunggu, Tuhan, saya masih punya pekerjaan di rumah. Ada hal yang perlu saya selesaikan dulu. Karena orang-orang ini masih punya beban, masih memikirkan hal-hal yang sebenarnya itu suatu hal yang mudah bagi Tuhan. Yesus pernah berkhotbah dengan kalimat yang sangat sederhana. Ingatlah istri Lot. Ya kan? Ingatlah istri Lot. Ini kalimat sederhana tapi memiliki makna dan pengajaran yang begitu luar biasa. Apa yang dapat kita tangkap dari peristiwa istri Lot? Kita nggak mungkin capai tujuan keselamatan dengan benar kalau hidup kita masih salah dengan hal-hal dunia. Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Yesus ditawarkan keindahan kemewahan dunia, Yesus nolak. Nah, yang menjadi heran saya hari-hari ini banyak pengkhotbah seolah-olah seakan-akan kesannya begitu mudah Tuhan memberikan berkat, begitu mudah Tuhan memberikan pertolongan, begitu mudah Tuhan memberikan perlindungan. Dengan mengutip ayat yang tadi Injil Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku. Mereka tidak menekankan bagaimana respon yang baik, bagaimana tindakan yang benar sesuai firman Tuhan tentang bagaimana kita datang yang benar kepada Tuhan itu seperti apa. Apakah cukup hanya masuk gereja? Apakah hanya cukup terlibat pelayanan? Apakah cukup sebagai seorang hamba Tuhan, pengkhotbah, gembala, dan itu berarti saya sudah digolongkan mari atau meresponi panggilan Tuhan? Padahal hidup tak berkenan di hadapan Tuhan. Wah, ini jahat Bapak Ibu. Ini parah orang Kristen seperti ini. Yesus mengajarkan untuk respon panggilan Tuhan kita jangan ada lagi keterikatan dengan Dia. Tidak ada lagi keterikatan dengan Dia. Kalaupun kita ada hari ini, kita bekerjalah sebaik mungkin untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita masih hidup, kita masih bernafas, kita masih sehat, kita masih kuat, bawa hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita diberikan berkat lebih hari-hari ini, selalu saya katakan, pergunakan berkat itu sebagai fasilitasmu untuk engkau semakin dekat dengan Tuhan. Ya kan? Mestinya begitu. Kalau kita diberikan kesempatan untuk melayani dengan sungguh-sungguh, bukan untuk gembala. Salah kalau saudara melayani untuk gembala. Salah juga saudara kalau melayani hanya untuk dilihat oleh jemaat saudara sudah terlibat, kelihatannya luar biasa. Tapi yang penting di sini adalah hati kita.
Untuk apa saya hebat khotbah, hebat melayani, punya gereja yang wah seperti hari ini, tapi kalau hati saya jahat, gak bisa. Dan saudara gak bisa deteksi kalau hati saya jahat. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Maka dari itu karena kita berurusan dengan Tuhan yang roh adanya, bawa roh ini untuk berkenan di hadapan Tuhan. Ya kan? Saya bisa berkamuflase di hadapan saudara. Saudara nggak tahu apa yang saya lakukan di balik layar. Kalau saya jahat, saudara nggak bisa deteksi. Nah begitu juga dengan pribadi lepas pribadi. Saya nggak bisa deteksi saudara. Apa yang saudara buat di luar sana. Tapi kita punya Tuhan, kita berurusan dengan Tuhan yang adalah roh. Maka dari itu kita harus connect, roh kita harus connect dengan Tuhan. Inilah kekristenan yang sebenarnya. Jadi berkat Tuhan itu gak semudah seperti banyak khotbah-khotbah hari-hari ini yang saya dengar. Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti beri jalan keluar, Tuhan pasti menyembuhkan, Tuhan pasti tolong kita. Pertanyaan sebelum mencapai pertolongan, sebelum menikmati berkat, sebelum mengalami mujizat, apa dulu tindakan kita? Apa dulu respon kita? Gak semudah yang banyak perkataan khotbah di luar sana yang mengesankan mujizat itu murah sekali menurut saya. Saya dengar mujizat itu kesannya murah sekali. Tidak mengingatkan jemaat, tidak menekankan jemaat bagaimana supaya respon berkat mujizat itu terrealisasi. Nah kalau kita tadi saya katakan, kalau kita masalahkan kata marilah atau datanglah kepadaku, oh ini gak semudah hanya ngomong datanglah. Nggak sekedar ngomong datang dan kita datang masuk. Kita ibadah sudah luar biasa. Kita setia hari Minggu di gereja itu sudah luar biasa. Tapi jangan hanya di gereja, tapi di luar juga harus lebih luar biasa. Dalam keseharian kita. Itu yang menentukan kita Kristen atau enggak. Itu yang menentukan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, supaya perhentian yang sesungguhnya kita alami, yaitu kita lepas dari beban berat, kita lepas dari keletihan kita atas masalah persoalan, responi panggilan Tuhan dengan benar, pahami dengan benar. Nah apa yang Tuhan mau? Kelegaan akan terjadi jika kita tidak punya hawa nafsu dunia lagi. Dan sungguh-sungguh kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita bekerja, profesi kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Berkat yang Tuhan berikan melalui aktivitas pekerjaan profesi kita, nikmati dengan keluarga dengan benar. Dan selebihnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat diberkati Tuhan, inilah perhentian yang sesungguhnya yang Tuhan mau untuk kita miliki hari-hari ini. Perhentian yang benar, perhentian yang alkitabiah, perhentian yang sungguh-sungguh seperti apa yang Tuhan inginkan, kelegaan yang benar yang Tuhan inginkan, agar supaya kita benar-benar lega, agar supaya benar-benar kita tidak letih lesu lagi berbeban berat masalah, takut sana, gentar sini, cemas sana, cemas situ. Respon panggilan Tuhan dengan benar. Maka Injil Yohanes pasal 14 ayat 27, Yesus ngomong begini, supaya ayat-ayat ini menjadi hal yang indah dalam hidup kita. Injil Yohanes pasal 4 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hati. Kalau saya ingat juga perkataan Paulus dalam Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-7. Filipi 4 ayat 7, coba Baby tampilkan ayat ini. Kalau tidak salah ayat ini berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Nah, ini yang harus kita lakukan. Dan damai sejahtera ini sudah Tuhan berikan atas gereja. Mestinya nggak sulit lagi kita peroleh ini. Tinggal datang panggilan Tuhan secara benar dan baik, maka saya percaya
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Kenapa? Karena kita meresponi panggilan Kristus secara benar. Dan tidak ada lagi kegentaran, kegelisahan, ketakutan, kecemasan. Kenapa? Karena Yesus katakan damai yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Mengapa kita harus takut, cemas, dan gentar? Kalau kita melanggar protokol kesehatan berkaitan dengan corona ini, mati tubuh kita. Tapi kalau kita tidak merespon panggilan Tuhan, protokol iman kita, wah, bukan hanya tubuh yang mati, jiwa pun mati. Jadi, mari kita respon panggilan Tuhan. Respon panggilan Tuhan secara benar. Saya percaya ada berkat kekuatan, ada berkat damai sejahtera, ada berkat sukacita. Tidak ada kecemasan, tidak ada keprihatinan lagi menghadapi situasi dunia yang pelik hari-hari ini. Asal kita respon panggilan Tuhan. Dan Tuhan memberikan perhentian, peristirahatan kita dengan baik dan benar. Ini kita inginkan. Nah, saya mau katakan, tidak ada yang mustahil lagi. Tuhan Yesus memberkati.